Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer Senair terkait dengan kesadaran pemerintah melalui Menpan RB yang mengakui bahwa sangat pentingnya tenaga honorer ini adanya di instansi pemerintah, di mana dengan pentingnya tenaga honorer ini yang disadari oleh pemerintah melalui Menpan RB, maka atas pentingnya tenaga honorer ini di instansi pemerintah, Menpan RB ungkap rencana jitu berikut ini. Nah, kira-kira apa dan bagaimana rencana jitu yang dimaksud Bapak Ibu? Yaitu tentang rencana jitu penyelesaian atau penuntasan honorer di tahun 2023 tahun ini. Simak informasi berikut. Radarkaur.co.id mencatat satu informasi yaitu tentang pemerintah pusat menyadari tentang pentingnya tenaga honorer bagi pemerintah daerah. Jadi, oleh karena disadari bahwa penting sekali honorer ini di instansi pemerintah daerah, maka suatu hal yang wajar kalau dipertahankan, bahkan alangkah lebih baik kalau dalam waktu yang cepat diangkat menjadi aparatur sipil negara. Sebab tenaga honorer masih menjadi salah satu tenaga yang diandalkan untuk membantu tugas pegawai negeri sipil atau tugas PNS dalam melakukan pelayanan publik, pekerjaan administrasi, hingga pekerjaan teknis. Untuk itu, menjelang rencana penghapusan tenaga honorer yang akan dilaksanakan 28 November 2023 mendatang ini, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, memiliki rencana jitu untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini satu penegasan ya yang dapat meyakinkan Bapak Ibu honorer bahwa akan selamat di tahun 2023 ini. Sebagaimana kita dengar informasi bahwa 28 November adalah tenggat waktu atau batas waktu penghapusan honorer, namun sebelum 28 November ini, dalam hal penghapusan honorer, pemerintah melalui Menpan RB menemukan trik jitu atau rencana jitu untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Salah satu rencana jitu yakni melakukan pengangkatan tenaga honorer jadi P3K tanpa tes. Ini dikatakan rencana jitu Bapak Ibu karena memang ini juga salah satu ya bentuk ya upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menuntaskan honorer yaitu dengan mengangkat tenaga honorer jadi P3K tanpa seleksi tes. Akan tetapi kebijakan itu hanya berlaku bagi tenaga honorer yang berusia di antara 35 sampai 46 tahun. Jadi tidak berlaku di semua jenis honorer dengan dibatasi atau diberi kriteria usia yaitu 35 sampai 46 tahun. Lantas bagaimana dengan tenaga honorer yang berusia 34 tahun ke bawah dan 47 tahun ke atas? Apalagi selain faktor usia, ada juga faktor masa kerja yang akan menjadi kriteria dalam hal pengangkatan menjadi ASN ini tanpa melalui tahapan atau tanpa melalui seleksi tes. Dan berdasarkan pendataan non-aparatur sipil negara yang sudah dikunci oleh BKN RI, terdapat 2.360.363 tenaga honorer yang sudah memenuhi kriteria itu. Nah, tentunya nanti Bapak Ibu ini akan diberlakukan ya, trik jitu atau rencana jitu pemerintah melalui Menpan RB ini diberlakukan kepada honorer yang telah terdata 2.360.363 orang. Sehingga dengan kebijakan itu, maka pemerintah harus mengakukan ya pengangkatan jadi P3K tanpa tes terhadap 2.360.363 tenaga honorer itu. Jadi, itulah nanti yang harus dilakukan oleh pemerintah, yaitu dalam hal pengangkatan jadi P3K tanpa tes. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan kalau akan segera carikan solusi terbaik bagi para tenaga honorer ini.
Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa Presiden Jokowi benar-benar sudah memberi arahan untuk secepatnya menyelesaikan polemik tenaga honorer ini. Dalam Rakornas yang diadakan pada bulan Januari lalu, Presiden Jokowi telah menyampaikan kalau tenaga honorer harus sesegera mungkin ditindaklanjuti. Kemudian, Menpan RB pun membenarkan hal tersebut bahwa Presiden Jokowi sudah memerintahkan langsung atau memberi mandat dan instruksi langsung agar tenaga honorer dicarikan jalan tengah terbaik sebelum 28 November 2023 tahun ini. Seperti minggu lalu, saya bertemu dengan APPSI dalam rangka membahas tenaga non-ASN, ujar Azwar Anas. Nah, ini disampaikan bahwa telah dibahas bersama dengan forum APPSI, yaitu Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, dalam rangka pembahasan tenaga non-ASN, ujar Anas. Semoga bisa segera disepakati solusinya dalam waktu yang tak lama lagi lanjutnya. 2 bulan setelahnya, saat rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI, Menpan RB mengemukakan bahwa dalam pengangkatan tenaga honorer akan didasarkan pada 4 prinsip utama, yaitu tidak ada PHK massal. Sebab menurut Azwar Anas selaku Menpan RB, jika seluruh tenaga honorer tersebut diberhentikan, maka kelumpuhan sistem pelayanan publik tidak akan terhindarkan. Kemudian tidak boleh sampai ada pembengkakan anggaran. Sempat ada usulan ekstrim bahwa seluruh 2,3 juta honorer akan diangkat ke dalam ASN, maka pastinya hal ini membuat beban APBN meningkat tajam. Tidak akan ada penurunan jumlah penghasilan bagi tenaga honorer. Meskipun tenaga honorer mendekati masa-masa penghapusan, tetapi gaji para tenaga honorer tak boleh dikurangi. Harus tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku. Artinya, tenaga honorer harus diangkat dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB pun mengemukakan kalau tenaga honorer sangat berjasa dalam pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan hingga bidang pelayanan publik yang lainnya. Dan inilah yang akan membuat Bapak Ibu honorer senang karena kabar sukacita bahwa pemerintah melalui Menpan RB mengakui jasa daripada honorer, sehingga dengan mengakui maka wujud pengakuan terhadap jasa honorer ini, Bapak Ibu honorer diangkat menjadi ASN. Secara faktual memang tenaga non-ASN berperan dalam pelayanan publik seperti ikut bertugas dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang lain. Imbuh Menpan RB Azwar Anas. Bahkan dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI, Menpan RB membocorkan rencana untuk mencari jalan paling aman dan paling pas bagi para tenaga honorer yang tersisa untuk diselesaikan dan dituntaskan diangkat menjadi ASN P3K. Karena peran dari tenaga honorer yang begitu penting ini mendorong anggota Komisi 2 DPR RI untuk ikut serta tentunya dalam hal pencarian solusi bagi tenaga honorer ini. Aminur Rahman, salah satu anggota Komisi 2, mengungkapkan bahwa panitia kerja atau panja tenaga honorer bisa saja dibentuk apabila memang benar-benar diperlukan. Jadi anggota Komisi 2 DPR RI ini juga ungkap kesiapan para anggota Komisi 2 apabila juga harus ada panitia khusus dalam penyelesaian tenaga honorer tersebut. Nah, itulah informasi yang Bapak Ibu terkait dengan apa dan bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah ya melalui Menpan RB pada informasi kali ini tentang penyelesaian honorer yang disebut adalah trik jitu yang dilakukan Menpan RB untuk menyampaikan atau untuk menyelesaikan tenaga honorer di tahun 2023 tahun ini. Aminur Rahman menyampaikan kalau memang diperlukan panja, maka Komisi 2 akan melakukannya. Akan tetapi, jika sudah cukup diselesaikan dengan rapat antar komisi saja, maka panja ataupun pansus tidak perlu dibentuk lagi. Nah, inilah informasinya Bapak Ibu ya. Dalam hal bentuk dukungan DPR RI, para anggota Komisi DPR RI untuk honorer bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara, maka sesuai dengan informasinya bahwa Komisi 2 DPR RI siap untuk panja dan pansus dalam hal mengawal pengangkatan honorer ini menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini.
dan ini penegasannya apabila diperlukan. Tentunya kalau tidak atau bisa diselesaikan di tingkat komisi saja, maka itu tidak akan perlu lagi. Demikian informasi Bapak Ibu, semoga mimpi Bapak Ibu honorer untuk menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini tercapai dalam waktu yang cepat. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.